Anda sudah lihat tadi bagaimana proses latihan dari timnas. Kalau keseriusan timnas menghadapi laga ini tentu tak perlu ditanyakan. Kita lihat bagaimana gigihnya pasukan Sintayong berjuang mati-matian yang tadinya memang berharap bisa langsung mulus menuju ke Olimpiade 2024 dengan menempati 3 besar di ajang Piala Asia 2024 lalu. Tapi memang hingga saat ini kita bisa saksikan memang sudah nasibnya harus melewati jalan ini, jalan playoff. Tapi mungkin saya juga bisa cerita bagaimana seriusnya juga sang lawan yaitu Guinea untuk bisa menghadapi laga ini. Pelatih timnas senior mereka panggil Kabadiawara. Jadi pelatih timnas U23 ini akan menjadi asisten pelatih dari timnas senior hanya untuk menghadapi playoff Olimpiade. Kemudian juga memanggil 19 pemain, 14 diantaranya tadi sudah sempat saya katakan bukan hanya akademinya saja di Eropa tapi juga merumput di liga-liga yang ada di berbagai negara Eropa. Kemudian 5 diantaranya juga pernah bermain di senior. Artinya juga tenaga dari senior ini kemudian masih bisa bermain di U23. Sama juga seperti tim kita yang kompak, banyak sekali pemain kita bermain di senior dan juga kita harapkan kompaknya bisa menular di timnas U23 saat bermain pada malam hari ini. Tapi ada satu yang dikeluhkan oleh Coach Sintayong, lini pertahanan, lini belakang rapuh itu dikatakan. Coach Hermansyah. Memang dengan tidak hadirnya 2 orang ini tidak diizinkan dari klubnya mempengaruhi untuk pertahanan kita. Mau nggak mau Sintayong memutar otak untuk supaya pertahanan kita lebih kuat, ya lebih kuat lagi. Justru itu memanggil beberapa pemain. Ya. Ada Alfiandra Dewangga. Ada Dewangga, Alfiandra Dewangga untuk mengisi kekosongan pemain yang tidak dapat izin dari klubnya. Mudah-mudahan saja dengan waktu 2 hari kemarin bisa memaksimalkan pertahanan kita ya untuk menghadapi besok Guinea. Bang Panca punya mungkin sedikit prediksi kotak-katik susunan pemain ini sambil menantikan. Ya kita sih ini prediksi ini aja ya saya. Jadi mungkin nanti kiper itu Hernando, terus untuk pelapis belakang kita itu ada Ferrari, Komang sama Nathan, Ilham Rio sama Pratama Arhan, terus Ivan Jenner sama mungkin Dewangga gitu ya untuk menggantikan si apa namanya lini midfield. Nah itu adalah keapikan, kelihayan si Witan dan Marcelino lah untuk memanjakan asis ke Struijk. Itu yang membuat kita kuat gitu. Baik. Gitu. Absennya Justin Hopner, kemudian juga sang kapten Rizky Ridho, bagaimana Bang Panca melihatnya? Ya, bukan berarti kita kehilangan semuanya kan gitu ya. Maka itu kan selalu ada super sub yang mempunyai kapasitas yang hampir sama gitu loh. Jadi saya rasa Sintayong juga harus apa namanya sudah memikirkan itu sebelumnya ya. Dan tentunya dengan saya rasa dengan ketangkasan Coach Sintayong dan semangat teman-teman tadi dan tadi ya mental yang recover itu sampai bayangkan dengan untuk menghadapi Indonesia aja Guinea sampai manggil pelatih seniornya, pemain seniornya, terus menambah asisten pelatih di Smith. Mereka sangat-sangat worried kan dengan kekuatan kita hari ini, squad kita. Jadi saya yakin kita akan bertempur secara apa namanya tidak mudah. Mereka juga melakukan membobol gawang kita lah malam ini. Seperti kata Greg, justru gini yang sekarang rasain beban itu kan. Gitu. Mereka malah dobelin, ibaratnya dobelin pertahanan, dobelin semua apa namanya skuadnya dibantu lagi gitu. Karena mereka melihat bahwa Indonesia nggak bisa dipandang sebelah mata hari ini. Iya. Gitu. Pemain timnas kita siapa yang catch your attention, Greg? Jujur ya banyak ya, karena mereka main itu secara tim. Ada Ridho, dia leader yang luar biasa, dan dia itu selalu tenang under pressure. Ya itu yang disayangkan di pertandingan nanti karena dia itu dalam tekanan apapun dia tetap tenang, bisa main. Dan ada Marcelino, dia work rate-nya luar biasa. Ada Witan, cerdas, so ya kalau seluruh tim mereka sangat oke. Seperti aku bilang sekarang dengan mereka gini panggil pelatih kepala senior. Kenapa? Seperti aku bilang tadi, Indonesia sekarang bukan underdog. Karena kalau lihat dari performance mereka, gini sekarang harusnya ini laga hidup mati buat mereka. Buat Indonesia, menurut aku, play like you have nothing to lose.
santai, main, disiplin, nggak usah pusing. Iya. Hasil pasti datang. Ada satu hal lagi, ini kan Rizky Ridho sebagai kapten. Greg bilang oke nih sebagai kapten, bukan Yeah, emosinya he's a good leader. tenang, begitu kan bisa support teman-temannya semuanya. Betul. Nah, ketika kemudian Rizky Ridho nggak ada, kemarin kapten diserahkan kepada Justin Hubner. Begitu Oke. kan, itu menjadi pilihan kedua Oke. dari sang pelatih. Sekarang Hubner nggak ada, kemudian juga Rizky Ridho nggak ada. Greg gimana ngelihatnya? I think pelatih lebih tahu karena itu Ya, kan banyak pelatih lebih itu tahu. grup, ya itu mereka Tim. grup dan intinya I think bukan hanya orang yang pakai ban kapten itu kapten yang itu. leader di lapangan, Iya. semua di situ semua leader. Tapi So, apa pentingnya tugas kapten di lapangan itu? Terutama untuk hal-hal laga penting seperti ini, Greg. Apa yang diharapkan dari kapten kapten? itu orang yang kamu lihat dia pasti orang yang bisa Redam. menurut apa, aku kapten itu orang bisa kalian lihat dan kalian yakin oke, with him kita bisa. Oke, dengan ini aku kapten lari yang lain ikut. Oke. Yang bisa kasih tahu teman, yang pas tim lagi down bisa angkat tim, yang bisa lead by example. Orang kamu bisa lihat di lapangan dan kamu bilang oke, kalau dia begini aku bisa lebih. Dan pemain juga percaya sama dia. Ya, I think Marcelino bisa. Marcelino bisa kalau menurut Greg. Marcelino bisa, Arhan Ya. Arhan bisa. And then I think salah satu dua ini ya sangat bisa Sangat bisa untuk jadi pimpin teman-temannya. untuk pimpin. Oke, Ya. baik. Dan menurut aku kalau aku pelatih hari ini, aku akan kasih ke Marcelino. Itu buat angkat kenapa Glenn? Greg? motivasinya karena dia sangat penting di dalam timnas dan kemarin dengan apa yang dia hadapi dengan masyarakat yang Ya, betul. mungkin itu bisa akan bantu It's not too untuk risky untuk kasih It's kapten okay. kepada. Itu bagus buat dia. Ini menarik. Kalau Nggak ada, Greg jadi nggak ada. pelatih justru akan pilih dia. Kalau aku akan pilih dia, aku akan bilang dia. Hari ini lead the boys. Kalau aku percaya kamu pimpin teman-teman untuk menangkan pertandingan ini. Itu akan buat dia mungkin walaupun dia dalam posisi ragu, dia akan lebih mungkin kalau dia 50%, 70%, dia akan langsung 150%. Oke, Bisa. boost up confidence juga. Exactly, ya. Oke, Ya, kalau bisa. coach sendiri punya pandangan mengenai sosok kapten ini siapa? Ketika Hubner tidak ada, Ridho juga tidak ada. Kalau kapten kan sosok kapten memberikan motivasi, artinya memberikan semangat ketika pemain itu salah. Ayo, mari kita bisa, ayo bisa memberi motivasi. Satu itu, keduanya untuk memberikan semangat tim. Karena saya lihat kalau tim Sintayong ini kerjasamanya bagus, teamwork sudah berubah sepak bola yang dulu. Mereka semua kerja, artinya mereka saling mendukung ya. Tidak ada lagi gap antara striker dengan gelandang, dengan belakang tidak ada gap lagi. Sekarang begitu pas turun sama-sama turun. Mereka disiplin sekali. Itu satu. Keduanya mengenai kapten yang dibilang Greg itu mungkin Marcelino bisa untuk menjadi kapten karena dia seorang yang menyapa pemainnya itu lebih enak kalau saya lihat di layar TV ya. Dia untuk bertemannya bagus dengan siapapun dia, dengan pemainnya itu dan bisa mengangkat motivasi, semangat untuk tim itu akan lebih bagus lagi. Baik, ada kemarin juga ketika di partai sebelumnya, partai berhadapan dengan Irak, ketika Rizky Ridho juga nggak main, banyak kemudian ditanya, ada masyarakat, ada juga bintang pada saat itu, Zulkifli Syukur juga salah satunya mengatakan, Hernando Ari bisa loh jadi kapten. Kalau menurut coach, apa sebenarnya plus minus seorang kiper jadi kapten? Sebetulnya kiper juga bagus untuk seorang kaptennya. Mungkin bebannya besok agak lebih berat kalau seorang kapten ya di belakang. Kecuali memang sebetulnya kiper lebih bagus ya untuk kaptennya. Cuman kalau Hernando kan memang komunikasi, memang tipikal kan kiper lain-lain. Ada yang aktif, bicara, ya kan. Kalau Marcelino saya lihat dia lebih aktif. Aktif artinya dengan pemain manapun dia disapa ya, sering dia bercanda Mungkin bisa seorang kapten bisa menyambung dengan pemain yang lainnya untuk memberikan semangat, motivasi. Saya rasa Marcelino. Kalau Hernando lebih diam orangnya. Dia terlalu kalem. Terlalu kalem. Ya. Kecuali kalau dulu ada kiper saya, favorit saya MU, Peter Schmeichel, dia bisa menjadi seorang kapten kan dia. Ya memang kalau Hernando orangnya pendiam. Tapi cocok saya yang bilang Greg Marcelino. Karena pendekatan dengan yang lainnya dia bisa. Kita lihat nanti, tapi Coach Hermansyah ini juga tugas berat bagi Hernando Ali untuk bisa menghalau terjangan dari para penyerang-penyerang kubu lawan. Bagaimana keyakinan Coach Hermansyah, apalagi jika kemudian 2x45 waktu normal disambung extra time dan bukannya tidak mungkin penentuannya pakai lewat penalti?
asal konsisten penampilan Hernando dari mulai kemarin lawan Korea ya, lawan Uzbekistan, Irak, mudah-mudahan melawan Ginia hari ini akan konsisten seperti melawan Korea Selatan. Artinya dia scanning bagus, reading the game bagus ya, decision making bagus pada saat menyerang bagaimana sebagai sweeper dia harus komunikasi dengan with defender harus lebih tajam lagi. Setidaknya ada bicara dia, awas ada lawan di sini, turun kembali cepat, ayo kita menyerang dengan baik. Jadi komunikasi itu yang dibutuhkan sekarang Hernando melawan Ginia. Karena yang tadi bilang Greg, penampilan Ginia itu cepat, Agresif. kuat, agresif, dan punya kekuatan. Nah justru itu jangan kalah cepat Hernando. Pada saat timing keluarnya harus cepat intercept bola. Karena kalau dia challenge terus akan beradu terus akan rawan Hernando cedera. Iya, yang pasti juga jangan ada miskomunikasi antara Hernando dengan para pemain di barisan belakang ini. Itu yang jangan kita harapkan terjadi. Betul. Keduanya juga jangan sampai banyak benturan dengan pemain Ginia. Ginia kan keras. Justru itu pada saat bola-bola atas harus ngambil cepat inisiatif, decision making. Kiper dibutuhkan decision making, keputusan itu. Lebih cepat, tidak akan benturan dengan striker dengan yang lain. Mereka muncul orang kedua. Iya, iya. Selain kemudian teamwork, Bang Panca, apa kemudian kalau menurut Bang Panca yang bisa menjadi kekuatan dari timnas kita nanti untuk bisa mengantisipasi serangan dari lawan ini? Bermainlah seperti waktu pada saat kita lawan Korea Selatan. Gitu. Saya rasa itu mereka enjoy main, punya motivasi. Bahwa setiap pertandingan itu adalah menelurkan satu harapan di kedua belah tim. Ya. Nah, ambillah harapan itu semaksimal mungkin. Gitu. Karena ini cerita bola bundar, siapapun bisa terjadi. Gitu. Jadi matematika. Rebutlah harapan itu jika kalian ingin mengambil harapan itu. Terakhir juga Bang Panca, ini ada hubungan juga dengan liga kita, kompetisi kita. Kita harapkan, ini kan sekarang ketika kita melihat Garuda Muda kita berlaga di Piala Asia, atmosfer penonton, atmosfer masyarakat ini jadi heboh kembali. Kemudian juga banyak yang berharap bahwa kemudian liga kita semakin oke seiring dengan meningkatnya performa timnas kita. Bang Panca. Ya, liga itu bisa maju, timnas itu bisa maju kalau liganya maju. Itu rumus paling utama. Betul. Gitu ya. Tidak ada timnas yang kuat kalau liganya nggak kuat. Gitu. Tapi liga itu kan komersil 100% private sector, swasta. Di mana kita harus menciptakan satu revenue, pendapatan. Itu dari salah satu yang tertinggi untuk sekarang Liga Indonesia adalah tiket penonton. Nah itu apabila tidak ada penonton sangat-sangat berat suatu klub itu bisa hidup. Tapi kita punya tantangan yang sampai sekarang PR terbesar kita adalah mendatangkan kedua supporter dalam satu stadion. Gitu. Beda nih kita kalau kita bicara Eropa bahwa mereka sangat kuat mengenai rasisme. Jadi maka itu kampanye mereka adalah hashtagnya no rasis, no rasis, no rasis. Today ditambahin peace di setiap skor adalah terkait sama perang yang terjadi di sana. Nah kalau Indonesia itu bukan itu menurut saya. Bahwa adalah hashtag yang harus kita lakukan bersama dengan teman-teman yang lain atau stakeholder sepak bola di Indonesia adalah Stadion Damai. Emang PR yang berat karena udah sekian puluh tahun dari zaman saya coach main. itu kan itu nggak mudah. Tapi saya yakin dengan melihat timnas yang sekarang, kalau mereka ingin kita lebih baik, datanglah ke stadion dengan damai. Sepakat soal 2 kali 45 itu rivalitas, selebihnya kita adalah saudara. Nah, setiap income yang dapat, penuhnya stadion setiap pertandingan liga, itu akan membuat timnas kita akan lebih kuat. Akan menelurkan Bambang Pamungkas berikutnya, Marcelino berikutnya, Hernando berikutnya, dan lain-lain. Gitu. Saya rasa mudah-mudahan 5 tahun ke depan kita bisa lebih hebat lagi. Baik, menarik tentunya kita sudah dapat banyak sekali ilmu baik dari Bang Panca, Coach Masya dan juga Greg yang kita harapkan tadi dukungan dari para supporter untuk bisa mendukung secara dewasa. Kemudian juga berikan support sepenuhnya, apapun hasilnya pada malam hari ini tetap kita ada untuk pasukan Garuda. Terima kasih Coach Masya, Bang Panca terima kasih, Greg. Thank you, terima kasih banyak ya. Nah, pemirsa kita akan jeda sejenak, saat kami kembali nanti Ken Ana akan kembali juga bersama Anda dan juga Bung Hardi Menkoto yang akan melihat dan memprediksi kira-kira starting line up seperti apa nanti yang akan diturunkan oleh Coach Sintayong untuk bisa mengantisipasi dan juga membawa kemenangan bagi Indonesia saat berhadapan dengan Guinea sesaat lagi.